Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau berbagi lagi, sharing tentang teknik berzikir nafas. Jadi tahap-tahap awal yang sebaiknya kita lakukan dalam berzikir nafas adalah step by stepnya. Pertama, kita cari posisi duduk yang nyaman. Jadi baiknya ini lantai kita alas dengan sajadah atau yang karpet yang empuk biar kaki nggak terlalu sakit. Yang kedua, kita posisi duduk iftiros atau duduk timpuh, pinggang ke atas ini usahakan tegak, nggak boleh membungkuk atau nggak boleh terlalu ke belakang, pandangan lurus ke depan. Setelah posisi duduk sudah nyaman, barulah kita mulai ber-DM atau berzikir nafas. Dalam berzikir nafas, yang pertama adalah kita harus siap kembali ke Allah. Kita harus siap mendekat ke Allah. Jadi yang mendekat itu adalah kesadaran jiwa kita. Niatkan, ya Allah, aku ingin mendekat kepadamu. Jadi nanti akan ada suatu perjalanan kesadaran kita mendekat dan terus mendekat. Jadi bagi yang sudah terlatih akan sangat cepat untuk memasuki ke alam ketenangan. Jadi kalau yang dibilang fana itu adalah sesuatu yang benar-benar tenang, benar-benar nyaman, tidak berpikir, tidak ada lagi ego, aku, hanya berserah kepada Allah. Jadi kalau kita sudah bisa terlatih, akan sangat cepat. Yang pertama, ambil posisi duduk sudah nyaman, pejamkan mata, cukup mengikuti nafas yang keluar masuk dengan sendirinya. Jadi yang dibilang level pertama yaitu mengikuti nafas. Apabila seluruh tubuh ini sakit, gatel, atau ada sensasi apapun, abaikan tubuh ini, abaikan jasad ini, jangan bergerak sedikit pun. Tapi kalau memang ada suatu daya yang menggerakkan tubuh ini, yaitu daya yang benar-benar bukan dari diri kita, kita wajib ikuti saja segala daya. Jadi apabila kita sudah bisa sinkron nafas yang keluar masuk dengan sendirinya, kita iringi level 2, yaitu berzikir dengan sirama keluar masuknya nafas pada nafas masuk hu, pada nafas keluar Allah. Jadi kita step pertama ikuti nafas yang keluar masuk, step kedua berzikir dengan mensinkronkan irama nafas yang keluar masuk. Bagaimana cara mengikuti nafas? Cukup kesadaran kita menyadari nafas yang masuk dengan sendirinya. Seperti apa nafas yang masuk dengan sendirinya? Yaitu dada kita mengembang. Ketika udara atau nafas itu masuk, dada kita mengembang. Ketika nafas itu keluar, dada itu mengempes atau perut juga mengempes. Jadi ikutin aja atau sadari aja nafas yang keluar masuk. Ketika kita sudah bisa mengikutinya, sudah bisa menyadari nafas yang keluar masuk dengan sendirinya, lanjut ke level 2 atau step 2, yaitu berzikir hu Allah dengan selama keluar masuknya nafas. Tetapi cukup di dalam hati, jangan diucapkan di lisan.
Pada nafas keluar kita sebut Allah, pada nafas masuk kita sebut Hu, pada nafas keluar kita sebut Allah. Sengaja saya verbalkan agar teman-teman bisa mencontoh. Hu, Allah, Hu, Allah, Hu. Coba usahakan pada nafas keluar, itu benar-benar berserah ke Allah. Habisnya nafas di dada ini, habisnya nafas di perut ini, sebegitulah berserahnya kita kepada Allah. Berserah total, berserah sehabis-habisnya, serahkan semua kepada Allah. Jadi dengan nafas yang keluar itulah daya atau dorongan atau alat yang membuat kita kembali mendekat kepada Allah. Semakin kita berserah pada nafas keluar, maka daya itu akan semakin besar. Dan pada level 3 berserah kepada Allah, menyadari Allah, menyadari siapa yang mempunyai nama Allah. Jadi kesadaran itu akan terpisah menjadi 3. Yang pertama kita sadar pada nafas yang keluar masuk, yang kedua kita sadar kepada hati yang menyebut Hu Allah, dan yang ketiga kesadaran jiwa kita yang mendekat ke Allah. Jadi 3 hal itu akan terpisah dan kita menyaksikan bersamaan. Berserah terus pada Allah. Semakin kuat berserah, semakin ada daya yang menarik ke atas, ikuti aja daya. Serasa di dalam ini bergoncang, serasa di dalam ini ketarik kuat ke Allah. Terus ikuti Allah.
Tubuh sudah mulai tenang. Napas terus berzikir sendirinya. Dan saya mendengar dia berzikir dengan sendirinya. Saya menyaksikan dia berzikir Allah dengan sendiri. Jiwa hanya menyaksikan. Inilah alam ketenangan, tenang, nyaman, damai. Tetapi jangan berlama-lama di sini. Apabila kita lalai, kita akan tertidur di sini. Ada suatu daya yang membuat rasa ngantuk yang sangat kuat. Terus berjalan ke Allah, mendekat ke Allah. Terlalu nyaman. Apabila kita terlalu nyaman di situ, maka kita akan terlena di alam ketenangan tadi. Bisa dikatakan kita akan tertidur, benar-benar tidur. Jadi orang tidur itu nggak ada yang namanya sadar, tetapi justru kita wajib sadar, kita wajib terus mendekat ke Allah. Jadi harus bisa dipahami bahwa dalam berzikir nafas itu kita akan merasakan berbagai macam sensasi. Yang sering saya perhatikan adalah sensasi tenang. Di awal berdayaan itu kita akan merasakan tenang, nyaman, tetapi jangan berlama-lama di situ. Karena apabila kita berlama-lama, kita akan tertidur dan kesadaran kita pun hilang. Jadi terus seperti ada perjalanan. Jadi yang saya contohkan tadi hanya sebagai contoh saja. Sebenarnya tidak bisa secepat itu. Kalau kita sudah terbiasa mungkin bisa secepat, tapi kalau memang benar-benar perlu latihan harus di atas 20 menit lah. Di atas 20 menit itu baru benar-benar tenang, nyaman, memasuki alam fana. Jadi kalau dia bilang ketika kita masih mendengar suara, kita masih menyaksikan di luar, kondisi di luar ini seperti apa, suaranya seperti apa, itu sebenarnya belum fana. Jadi belum fana, karena kita masih, telinga ini masih bisa mendengar, indera pendengaran masih aktif. Jadi kalau dibilang fana itu kita itu sudah di dalam diri, kita sudah menyadari saja yang di dalam, yang di luar ini kita nggak sadar lagi, nggak tahu apa-apa. Jadi terus berjalan ke Allah, ada suatu tarikan ke atas,
yang membuat terkadang dagu ini naik, saking daya itu begitu besarnya, dagu ini terangkat. Jadi itulah mulai adanya perjalanan jiwa. Jadi perjalanan jiwa yang terus mendekat ke Allah, makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat, memang tiada habisnya. Jadi nggak ada yang dibilang pada titik tertentu saya sampai, tidak ada habis. Jadi yang pertama, rileks, duduk timpu, ikuti nafas, sadari nafas yang keluar masuk dengan sendirinya, baru kita iringi dengan zikir nafas dengan hu Allah, zikir hu Allah. Jadi sebenarnya kenapa kita zikirnya harus hu Allah? Ini ada rahasia di balik hu Allah. Jadi kalau saya bilang hu Allah itu artinya dialah Allah. Ketika kita bisa mendengar nafas yang keluar masuk dengan sendiri, ya dia menyebut dia Allah, dia Allah, dia Allah. Sebenarnya seperti ada yang menunjukkan di mana Allah itu. Yang mana Allah itu? Siapa Allah itu? Nah, jadi kenapa zikir nafas ini harus pakai hu Allah? Dia ada nanti satu momen kita itu mendengar nafas keluar masuk sendiri, dia berzikir sendiri, dia sebut hu Allah, hu Allah, hu Allah. Nah, nanti ada satu tahap yang mana hu Allah itu tiada lagi kita sadari. Ya hu Allah ini hanya sebagai suatu step by stepnya aja. Jadi kalau memang udah benar-benar terlatih, udah terbiasa, tidak butuh waktu lama, sebentar aja kita akan bisa cepat langsung ke level 3. Jadi ada teman yang bertanya seperti apa level 4. Ya level 4 itu apabila menurut saya susah untuk diuraikan dengan kata-kata, karena itu tentang perjalanan rohani kita sendiri, olah spiritual kita sendiri. Jadi hanya bisa dirasakan oleh kita apabila benar-benar laku. Jadi cukup 3 ini aja yang dipelajari, level 1, 2, dan 3. Dan yang keempat, biarkan Allah yang mengajarkan, biarkan Allah yang menarik kita mendekat ke Allah, Allah yang memperkenalkan dirinya. Jadi kalau dibilang siapa mengenal diri akan mengenal Tuhannya. Jadi di sini kita benar-benar belajar mengenal diri yang sebenarnya. Diriku yang sebenarnya ini siapa? Aku yang sebenarnya ini siapa? Jadi apabila kita sudah memahami diri, jadi yang dibilang diri ini yang rohani, bukan yang kasar, yang jasad ini. Jadi yang dibilang yang rohani itu adalah jiwa, nafs, atau rohani. Jadi patut kita pahami siapa diri yang rohani. Di diri yang rohani ini adalah sesuatu yang goib, yang tak tampak, tetapi bisa kita sadari. Nah, jadi apabila kita sudah berada pada keadaan diri yang benar-benar goib, diri kita yang rohani, jiwa atau nafs, maka kita akan memahami Allah yang sebenarnya. Allah itu yang mana? Kita akan memahami. Jadi yang dibilang Allah itu yang maha goib. Mana kan mungkin kita dengan mata bisa mengenal Allah? Bagaimana mungkin kita dengan jasad ini bisa mengenal Allah? Jadi yang bisa mengenal Allah adalah yang goib pula, yaitu nafs atau jiwa yang rohani. Jadi apabila kita itu sudah bisa berada di diri yang sebenar diri, maka kita akan diperkenalkan Allah yang maha goib. Nanti kita akan merasakan inilah aku, kata Allah. Jadi kita akan menyadari yaitu Allah yang tidak diserupakan dengan Allah. Tetapi kita sadar, tetapi kita yakin, tetapi kita beriman itu Allah. Nah, jadi seperti apa?
Allah itu tidak diserupakan dengan apapun, tidak bisa dibayang-bayang, tidak bisa direka-reka seperti apa. Seperti apa zat Allah? Tiada yang mengetahui. Jadi, tetapi kita menyadari itu Allah. Kita meyakini itu Allah. Dia yang bisa Allah yang bisa ditemui dengan yang gaib. Ditemui dengan jiwa yang sadar Allah. Jadi manfaat berzikir nafas ini dalam kehidupan, apabila kita senantiasa mengenal bahwa aku ini yang sebenar diri adalah jiwa atau nafs atau yang rohani, maka kita itu akan sangat peka, kepada yang gaib, akan sangat beriman kepada yang maha gaib. Jadi banyak manfaat. Ini untuk teman-teman semua, silakan dilatih. Sama-sama kita terus belajar. Saya juga masih belajar. Sengaja saya beranikan diri berbagi ini bukan berarti saya sudah pintar, tetapi benar-benar saya juga belajar dari video yang saya rekam sendiri. Saya belajar. Di segala tulisan yang saya tulis, segala rekaman yang saya rekam, semua sebenarnya itu untuk diri. Tapi saya berbagi agar bermanfaat. Jadi tidak maksud menggurui, saya berbagi ini untuk saya belajar juga sendiri. Jadi sama-sama kita latih, biasakan setiap habis sholat, karena di situ yang sering saya lakukan setiap habis sholat. Cari suasana yang sunyi, entah tengah malam, entah siap sholat subuh, keadaan sunyi, sepi itu lebih mendukung lagi ketimbang kita di rumah rame banyak suara anak. Itu akan mempengaruhi kefokusan kita atau sadar kita Tapi kalau memang sudah terbiasa itu nggak ngaruh. Tapi kalau yang baru-baru pasti akan berpengaruh. Jadi cari tempat atau waktu yang sunyi. Lakukan 20 menit sampai 30 menit. Paling kalau di atas 30 menit bisa bertahan, ya lanjutkan sampai kita itu benar-benar bisa mengerti seperti apa itu ihsan, seperti apa itu sadar Allah. Seolah-olah kita melihat Allah, seolah-olah kita berhadapan dengan Allah, seolah-olah kita disaksikan Allah. Seperti apa itu ihsan? Jadi ihsan itu hanya bisa disadari oleh jiwa yang sadar Allah. Dilakukan 20 menit sampai 30 menit. Di atas itu juga boleh, jangan di bawah 20 menit. Karena baru 10 menit kalau kita belum terlatih itu ini saja rasanya masih gatel, masih sakit, kita belum bisa merasakan kenyamanan ini aja, belum bisa meninggalkan kesadaran jasad. Jadi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.